Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pembahasan kita kali ini, kajian kita kali ini di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari. Ya, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dan berkah dari keilmuan beliau, berkat kita mengaji dari karangan seorang ulama yang sangat berpengaruh di negeri kita Indonesia ini. Alhamdulillah, kita sampai di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih membahas di dalam keutamaan ilmu dan keutamaan para orang yang mempunyai ilmu dan keutamaan orang yang senantiasa mengajar ilmu tersebut dan ataupun yang masih belajar ilmu tersebut. Ya, beliau kutip ya Syekh Hashim Al-Asy'ari, beliau di sini mengutip banyak dari hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kali ini kita sampai di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau mengutip waqala Shallallahu Alaihi Wasallam, al-alimu wal muta'allimu kahadhihi min hadhihi wa jama'a bainal musabbihati wallati taliha syarikani fil ajri. Ya, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, alim wal muta'allim, orang yang mempunyai ilmu dan orang yang belajar ilmu, kahadhihi min hadhihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyarahkan kahadhihi min hadhihi, ya, kahadhihi min hadhihi katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana isyarah tersebut dijelaskan oleh rawi, yang mana beliau mengatakan wajama'a bainal musabbihati wallati taliha. Rasulullah menggabungkan antara jari telunjuknya dan setelahnya, yaitu jari tengahnya. Ya. Maksudnya apa? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan syarikani fil ajri. Orang yang mempunyai ilmu dan orang yang senantiasa belajar ilmu, ya, mereka berdua ini syarikan, sama, ya, berkaitan di dalam pahala, ya, yang mana intinya sama antara orang yang mengajar ilmu atau orang yang masih belajar ilmu, itu sama-sama pahalanya pahala yang sangat besar, ya, pahala, fadilah, keutamaan yang telah disebutkan di dalam hadis-hadisnya Rasulullah. Mereka inilah yang masuk di dalam mungkin sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, khairun min alfi abid, lebih baik daripada 1000 orang yang beribadah, ya, yang mana nanti bakal kita bahas hadisnya, ya, juga masuk di dalam apa, keutamaan, seakan-akan keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang beribadah tapi kurang, tidak mempunyai ilmu, ya, seperti ya kafadli ala adna rajulin min ashabi, ya, perbedaannya derajatnya seakan-akan seperti Rasulullah dan sahabat yang paling rendah derajatnya dari para sahabat, ya, berarti sangat jauh. Nah, ini semua masuk golongan atau masuk di dalam fadilah tersebut yang disebutkan di hadis-hadisnya Rasulullah, entah mereka yang masih belajar ilmu ataupun juga mereka yang mengajarkan ilmu, ya, ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika disebutkan fadilah-fadilah tersebut, maka ini semua harusnya menjadikan kita lebih semangat untuk menambah ilmu yang kita cari, ya. Ketika orang tersebut mungkin telah bisa untuk menyebarkan ilmunya, maka dengan fadilah-fadilah hadis-hadisnya Rasulullah tersebut tentang ilmu, maka itu menambah
semangatnya kita untuk terus-menerus menyebarkan ilmu yang telah kita cari ya. Kemudian di sini wala khaira fi sa'irin nasi ba'd ya. Disebutkan oleh Rasulullah tidak ada yang lebih baik di semua manusia ya, kecuali ya setelahnya mereka orang yang mempunyai ilmu ataupun orang yang menuntut ilmu. Ya, kemudian kita lanjutkan di sini sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau bersabda, ya ughdu aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban lidzalik, wala takunil khamisa fatahlik. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ughdu aliman, jadilah orang yang mempunyai ilmu. Ya. Au muta'alliman, ya yang mana au di sini atau orang yang menuntut ilmu. Maksudnya ketika kita mungkin masih belum bisa ya dikatakan orang yang mempunyai ilmu, senantiasalah kita ini untuk menuntut ilmu ya. Bukan berarti ketika ya kita ini bukan tergolong orang yang mempunyai ilmu kemudian kita hanya pasrah, kemudian kita tidak mau berusaha, tidak mau mencari tahu, tidak mau menuntut ilmu ya. Akan tetapi ya, minimalnya ketika kita mungkin termasuk orang yang awam, termasuk orang yang tidak mempunyai ilmu, maka seyogianya kita ini senantiasa berusaha untuk menuntut ilmu ya semampu kita ya. Semampu kita, tidak memandang batas umur bagi seorang ilmu itu untuk dituntut ya. Yang mana ketika kita udah merasa agak tua, mungkin kadang kita ini merasa sudah telat untuk mencari ilmu, sudah telat untuk menuntut ilmu, padahal tidak ya. Ilmu pun itu bahkan mengatakan ya, ilmu itu dikatakan oleh Imam Malik kalau nggak salah rahimahullah ta'ala, ilmu itu yukta, didatangi ilmu itu, wala ya'ti alaihi, tidak akan ilmu itu tiba-tiba datang kepada kita ya. Sehingga ketika seseorang itu tidak mau berusaha untuk menuntut ilmu tersebut, maka pasti ya tidak bakal kita ini bisa mendapatkan ilmu ya, tidak bakal kita ini bisa mendapatkan ilmu ya. Ya, mirisnya mungkin yang telah kita bahas, banyaknya orang Indonesia ini yang mungkin dikategorikan ya bukan atau tidak mempunyai ilmu di dalam bidang tertentu, kemudian mereka membahas bidang tersebut ya. Inilah yang sangat berbahaya. Inilah yang dikatakan atau disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi mereka ini ya bisa jadi sesat, bisa jadi juga lebih buruk dari itu menyesatkan. Nah, ini yang sangat bahaya. Sehingga minimal kita bisa menjaga diri kita dengan kita senantiasa belajar ilmu dari manapun itu ya. Apalagi sekarang wasail ijtimaiyah atau seperti sosial media sekarang ini sangat gampang kita akses ya, sangat gampang kita manfaatkan, yang mana ketika kita memanfaatkan hal tersebut untuk hal-hal yang baik, kita manfaatkan hal tersebut untuk ya membahas pembahasan tentang ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang ilmu fikih, bahkan ilmu tafsir, bahkan ilmu hadis ya, itu semua sangat mudah ya. Maka inilah kesempatan bagi kita, semakin majunya zaman, semakin membantunya zaman tersebut kepada kita untuk menuntut ilmu ya. Akan tetapi perlu juga kita hati-hati di sini, harus benar-benar kita tahu dari siapa kita ini menuntut ilmu. Siapa gurunya ya, siapa gurunya, moderator atau seseorang yang membahas ilmu tersebut, apakah benar-benar mereka gurunya, kemudian dari guru-gurunya termasuk satu manhaj, termasuk satu aliran dengan kita, yaitu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam akidah ataupun di dalam fikih mungkin masih
fikih mungkin bisa kita ambil dari beberapa mazhab, tapi mungkin kebanyakan mayoritas, bahkan hampir seluruh mayoritas orang Indonesia ini yang paling banyak menganut yaitu mazhabnya Imam Syafi'i, maka ya seyogyanya kita juga belajar mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, tidak apa-apa ketika kita mungkin belajar mazhab yang lain, akan tetapi ketika kita masih belum mendalami di dalam mazhab kita, mazhab yang kita anut sendiri, maka seyogyanya bagi kita untuk masih mendalami di mazhab tersebut, yaitu mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Inilah ketika dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau enggak kita menjadi orang yang alim, maka seharusnya kita ini ya jadilah orang yang muta'alim, jadilah orang yang masih senantiasa belajar menuntut ilmu, ya, sehingga mungkin nanti dengan takdirnya Allah kita termasuk menjadi orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu. Au mustami'an, kalau kita masih sulit untuk belajar, mungkin ada halangan, hal-hal yang lain yang menghalangi kita untuk belajar, atau bisa tapi sangat mengganggu atau mungkin sangat sulit bagi kita untuk menyesuaikan waktu kita dengan pekerjaan kita mungkin, maka anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam au mustami'an, minimal kita senantiasa cuma mendengar, hanya mendengar dari kajian-kajian ilmu, dari pembahasan-pembahasan ilmu. Au muhibban lidzalik, ya, kalau kita mungkin sangat nggak bisa dari hal-hal yang telah kita bahas tadi, orang yang alim nggak bisa, atau mau belajar juga nggak bisa. Mustami'an, bahkan ingin untuk mendengar pun di dalam pembahasan ilmu kita juga nggak bisa. Ya, minimal kita bagaimana? Au muhibban lidzalik. Ya, minimal kita ini menjadi orang yang cinta kepada itu semua. Entah cinta kepada orang alim, ataupun cinta kepada muta'alim, orang yang menuntut ilmu, atau cinta kepada orang yang senantiasa mendengarkan ilmu tersebut. Lah, inilah minimal kita yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita membenci ketika ada orang yang membahas, bahkan mengajar atau menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu. Minimal ketika kita gak bisa menjadi itu semua, kita cukup mencintai mereka. Cukup mungkin ketika cinta tersebut tumbuh, kita bakal mensedekahkan sebagian harta kita untuk mereka, mensedekahkan sebagian harta kita untuk mendukung mereka. Wala takunil khamisa fatahlik, ya. Jangan sampai kita jadi orang yang nomor 5. Siapa itu orang yang nomor 5? Orang yang nomor 5 berarti yang bukan orang alim juga, bukan muta'alim juga, ya, bukan orang yang mustami' mendengarkan ilmu juga, wala muhibban lidzalik, juga bukan orang yang mencintai mereka juga, ya, wala cinta, wala menjadi orang yang belajar atau mendengarkan ilmu, ya. Na'udzubillah kalau sampai menjadi orang yang memusuhi, na'udzubillah min dzalik, maka jangan sampai jadi orang yang seperti ini, ya. Banggalah ketika kita melihat, ketika mungkin di kampung-kampung kita ada majelis-majelis ilmu, majelis yang mana di situ benar-benar membahas ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa taala, atau membahas hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini dilanjutkan, waqala Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Belajarlah ilmu, kemudian ketika kita sudah mempunyai ilmu, ya, walaupun sedikit, 'allimuhun nas, ajarkan ilmu itu kepada manusia, ya. Sulit misal ketika kita timbul perasaan, sulit kita bakal mengajar kepada manusia, kita ini sudah tua misal, kita ini sudah tidak pantas dikatakan mungkin yang hal tersebut, atau mungkin kita masih kecil dikatakan kita ini kurang pantas kalau pengen ngajar. Semampu kita ajarkan kepada siapa ilmu yang telah kita ambil tersebut. Ketika orang tersebut mungkin merasa sudah terlalu tua, orang tersebut
masih mampu mengajarkan ilmunya kepada mungkin anak-anaknya. Mungkin masih mampu mengajar ilmunya, menyebarkan ilmunya kepada cucu-cucunya. Mungkin kepada kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya, mungkin kepada orang tuanya. Nah, ini yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak harus secara langsung disebarkan kepada orang-orang yang di selain itu, enggak. Ya, atau mungkin orang tersebut merasa masih kecil. Ya, saya ini masih mondok. Saya ini masih berada di pesantren. Ketika kita mau pulang mungkin ke rumah kemudian mau ngajar, mungkin dipandang tidak pantas di hadapannya masyarakat. Ya, tapi bisa orang yang seperti itu, yang merasa mungkin masih kecil, masih muda, bisa untuk mengajarkan ilmunya mungkin kepada temannya, ya, kepada ketika dia masih di pesantren, mengajarkan ilmunya kepada adik-adik kelasnya. Ya, ini sangat manfaat. Ya, sangat bermanfaat bagi dia, sangat bermanfaat bagi teman-temannya, bagi adik-adik kelasnya nanti ketika mungkin adik kelasnya bakal membahas apa yang telah diajarkan oleh anak remaja tersebut. Ya, inilah mungkin yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semungkin kita untuk senantiasa menjalankan semampu kita, ya. Nggak harus kemudian kita harus terjun ke masyarakat ketika mungkin kita masih belum pantas atau masih belum bisa untuk melakukan hal tersebut. Ya, cukup kepada orang-orang yang dekat dengan kita, ya. Kemudian dilanjutkan di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana idza ra'aitum riyadul jannah farta'u. Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian melihat, ya, taman dari taman-taman surga, katanya Rasulullah, farta'u, maka nikmatilah, maka bersenang-senanglah di situ, ya, maka mampirlah. Ya, padahal ini Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya ketika masih hidup, ya, sehingga ketika itu para sahabat ya sedikit bingung, fakila, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, ya apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah, sedangkan kita ini masih hidup di dunia. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala hilakul dzikri, ya, Rasulullah menjawab ketika ada halaqah, perkumpulan yang mana di situ perkumpulan yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dijelaskan di sini oleh Al-Imam Atha rahimahullahu taala, hiya majalisul halali wal haram. Ya, riyadul jannah yang ada di surga itu adalah majelis yang di situ membahas halal haram, yang membahas hukum, membahas boleh atau tidaknya, ya. Kemudian kaifa tashtari wa kaifa tusolli wa kaifa tuzakki wa kaifa tahuj. Ya, katanya Imam Atha, majelis yang dikatakan oleh Rasulullah riyadul jannah di sini adalah majelis yang di situ membahas bagaimana engkau membeli, yang mana ini semua dibahas di dalam ilmu fikih. Supaya sah jual beli kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita penuhi dari syarat-syaratnya jual beli. Kaifa tusolli, bagaimana kita sholat supaya sholat kita sah, apa saja rukun-rukun, syarat-syarat yang harus kita lakukan. Kaifa tuzakki, bagaimana kita zakat. Kaifa tahuj, bagaimana kita haji. Kaifa tankih, bagaimana kita nikah, bagaimana kita melakukan tolak, bagaimana itu semua bisa sesuai dengan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah yang dikatakan oleh Imam Atha untuk menafsiri hadisnya Rasulullah, untuk menjelaskan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riyadul jannah, majelis yang di situ terkategorikan adalah taman dari taman-tamannya surga. Ya, inilah majelis yang seperti ini, yang dibahas seperti ini. Inilah majelis yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah taman-taman surga yang ada di dunia. Yang mana ketika mungkin dengan harapan ketika kita sering hadir ke taman-taman surga yang ada di dunia, nanti kita sudah dijanjikan taman surga ketika di alam barzakh, dan nanti digampangkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ini semua sesuai dengan yang telah kita bahas, bahwasanya
tolabul ilmi, orang yang menuntut ilmu tersebut, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, ya, atau di riwayat yang lain salakallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah bakal menggampangkan orang tersebut untuk jalannya menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian ini pertemuan kita kali ini, bakal kita lanjutkan di dalam pertemuan yang berikutnya. Semoga senantiasa diberikan barokah dan manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, termasuk tergolong umatnya Rasulullah yang membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.